Oke, selamat pagi, atau siang, atau sore, atau malam. Seperti biasa ya, apapun itu terserah. Yang penting selamat datang di channel Bukan Saintis. Nah, kali ini kita mau bahas soal fisika ya, bagian fluida nih. Udah pernah belum ya bahas fluida? Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah lihat gambar kayak gini. Bentar ya, gambar dulu. Nah, ayo coba tebak, ini gambar apa nih? Kereta api kah? Botol? Atau apa? Gelas? Ayam? Ya, terserah lah. Ya ini bayangin kayak semacam selang gitu ya, selang atau pipa atau saluran yang mana di sini ada air gitu, air mengalir ke sini. Nah, bayangin aja kayak gitu, imajinasi. Nah, aku mau bahas konsep yang namanya itu persamaan. Aku singkat aja ya biar nggak ribet nulisnya karena pakai mouse. Persamaan ini nih. Aduh, kontinuitas. Bentar dulu ya. Nah, persamaan kontinuitas ini salah satu persamaan yang muncul ya di bahasan soal fluida. Di sini aku nggak mau bahas konsepnya ya, kayak gimana. Ya aku cuma mau nunjukin dari segi rumusnya aja sih, biar simple gitu kan. Biasa di channel ini ya, yang simple-simple aja lah. Gak terlalu jago juga, kan bukan saintis. Ya, maka ya wajar kalau nggak jago gitu kan. Nah, jadi kalau ini, kan ini ibaratnya kayak air kan ngalir dari sini ke sini ya, fluida nih ngalir. Berarti di sini kan ada namanya tuh luasan ya. Jadi si air ini bakal, melewati luasan-luasan, sebenarnya ini kan banyak ya, terkumpul kayak ada luasan-luasan. Nah, kalau ini tuh diibaratkan luasnya tuh A ya, A yang satu, nah ini luasannya itu A kedua. Nah, si air ini kan kalau mengalir itu ada kecepatan ya. Nah, maka ketika melewati ini pun ada kecepatan satu. Dan terus ketika ngelewatin ini pun ada juga kecepatannya. Kecepatan untuk kelajuan ya. Ya entahlah. Nah, ini yang kedua. Nah, tapi di sini nih ya, kan ini kenapa ada satu dua karena beda gitu. Ini eh luasnya sama yang ini luasnya beda kan, maka ini A1 A2. Nah, ternyata kecepatan pun beda loh di sini dengan di sini gitu. Nah, perbedaannya kayak gimana itu sesuai dengan persamaan kontinuitas ini ya, bahwa A1 kali V1 itu akan sama dengan A2 kali V2 gitu. Ya. Maksudnya apa? Jangan tanya ke saya ya, kan bukan saintis gitu, bisa tanya ke gurunya atau belajar sendirilah. Cuman intinya kayak gini ya. Jadi kalau luasnya kecil gitu ya, terus kecepatannya besar gitu ya, maka ketika luasnya besar ya maka ininya kecepatannya jadi kecil gitu. Nah, tapi yang lebih penting dari itu sih sebenarnya ini, apa yang bisa kita pelajari gitu ya dari hal ini. Nah, yang bukan saintis bisa pelajari dari sini adalah kalau kita analogikan gitu ya. Analogikan luas lingkaran ini seperti pilihan, ya, banyaknya pilihan yang kita miliki. Jadi kalau kita punya opsi cuma sedikit, maka ya luasnya kecilnya. Kalau opsi yang kita miliki banyak, ya kayak gini nih, luasnya besar. Nah, ternyata ya kalau kita ngerujuk ke sini, ya bahwa kalau pilihan kita cuma sedikit, harusnya kita bisa bergerak lebih cepat gitu. Tapi dengan makin banyaknya pilihan, pergerakan kita bisa jadi lebih lambat. Ya dan ya aku sendiri ngerasain gitu ketika kalau pilihannya itu hanya beberapa doang, ya di situ untuk memilih pilihan mana yang mau diambil ya bisa lebih cepat lah. Tapi ketika pilihannya tuh banyak banget ya, ngelakuin ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Nah, malah ngabisin waktu untuk memilihnya karena bingung memilih apa gitu ya. Sehingga ya pergerakanku ya jadi lambat gitu. Makanya ketika aku jadi apa ya, kalau kalau pengembangan diri ya, jadi nggak lambat lah berkembangnya kalau kita dihadapkan pada terlalu banyak pilihan gitu. Ya, ya kayak misalkan gini ya, aku mau ngebangun habit nih.
Nah, aku bisa yang mau ngebangun habit dulu atau mau ngebikin suatu, apa ya, suatu gerakan yang revolusioner gitu ya di kehidupan sehari-hari, ya itu pun pilihan. Atau ada pilihan lain yaitu santai dulu aja gitu, untuk santai dulu gitu. Nah, terus ada pilihan lainnya itu adalah, aku ngikutin orang lain kayak mentoring gitu ya atau, ya di training gitu, terus diminta untuk, memaksakan diri, maksa dalam tanda petik ya itu terpaksa untuk maju gitu. Terus ada juga pilihan lainnya itu, ya eksplorasi dululah. Terus banyak banget pilihan, nah itu malah jadi bingung kan, apa yang mau dilakuin gitu. Tapi kalau pilihannya taruhlah cuman ada 3 misalkan ya, mau aku, ngebangun habit, atau mau santai dulu, ya, atau mau bikin suatu gerakan revolusioner. Nah itu lebih lebih bisa milihnya lebih cepat sehingga kita bisa lebih cepat bertindak, lebih cepat ngelakuin suatu, tindakan gitu ya. Nah, jadi intinya tuh kayak tadi, tapi ya sedikit pun jangan terlalu sedikit juga ya, apalagi nggak ada pilihan sama sekali ya si airnya nggak bisa masuk gitu. Kayak ini nggak ada lubangnya, berarti nggak ada pilihan sama sekali, ya air nggak bisa masuk, ya kita nggak bisa gerak. Sebenarnya bisa sih kalau nggak ada pilihan kita pun bisa gerak sih. Tapi itu bukan hal yang bagus gitu ya, ketika nggak punya pilihan sama sekali. Nah, maka ada pilihan yang cukup, itu akan baik. Nah, begitu pula dengan terlalu banyak pilihan pun yang nggak akan bagus. Karena nantinya ya kita malah jadi bingung, sehingga ya nggak gerak-gerak, nggak mulai-mulai gitu. Nah, itu aja yang mau aku share kali ini. Seperti biasanya, semoga nggak ada manfaatnya. Dan ya jangan like, jangan komen, jangan subscribe. Kenapa? Ya supaya nggak tahu video-video selanjutnya kayak gimana. Nanti penasaran kan? Ya tapi terserah lah, terserah teman-teman mau subscribe atau like atau enggak. Tapi ya saran saya jangan ya. Oke, itu aja ya. Terima kasih.